kita bicara Pepsi Regional 4 Indonesia Timur, itu wilayah operasi kita mulai Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku sampai ke Papua. Nah, dari keempat zona ini alhamdulillah performa kita di semester 1 2024 bisa tercapai dengan baik ya. Yang pertama, produksi minyak alhamdulillah di semester 1 itu bisa mencapai 100%. Jumlahnya sekitar 85.600 barrel oil per day. Gasnya itu bisa mencapai 102%, alhamdulillah sekitar 666 mm SCFD. Nah, dua performa dari minyak dan gas ini secara langsung bisa juga berkontribusi terhadap revenue kita di regional 4 ya, yang bisa mencapai 101% gitu ya, di sekitar 1,6 miliar US dollar. EBITDA kita juga cukup baik, itu di 110%, 1,35 miliar US dollar. Mudah-mudahan performa di semester 1 ini bisa kita pertahankan dan lebih meningkat lagi di semester 2 2024. Di semester kedua ini kita harus pertahankan, bahkan lebih agresif lagi gitu ya. Kita memastikan semua resource yang diperlukan ada. Selain itu, program-program di luar RKAP pun ya, ada 8 program ya, diantaranya filling the gap. Jadi ternyata tidak semua program-program atau RK-RK yang kita canangkan di awal tahun itu bisa berjalan mulus ya. Ada beberapa sumur misalnya kita bor tidak sesuai ekspektasi. Nah, itu harus kita gantikan dengan program-program baru. Kita beri nama filling the gap. Nah, yang kedua, asset integrity management ini juga harus kita jaga nih. Jadi fasilitas-fasilitas kita di Regional 4 Indonesia Timur termasuk fasilitas-fasilitas yang sebagian itu sudah aging ya. Yang berikutnya reliability begitu ya. Kita pastikan semua peralatan terutama di peralatan-peralatan di mana central plant gitu ya, central proses itu reliability-nya cukup baik begitu, kalau bisa 100%. Ada beberapa aset yang masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan gitu ya. Kita beri nama aset-aset ini adalah marginal asset yang secara review itu kurang dari 20 juta US dollar. Saya di Jawa Timur ada ya Rambu Gunting, Kubanis Java gitu ya, Sukowati, terus juga di Papua. Nah, ini juga kita lakukan cost optimasi. Jadi biaya-biaya itu kita reprioritisasi sedemikian rupa sehingga jadi performanya lebih baik. Faktor cukup banyak ya. Yang pertama tentu saja people, orang-orang yang berada di area operasi kita, mulai dari orang-orang yang ada di lapangan, orang-orang produksi, orang-orang maintenance gitu ya, sampai ke orang-orang yang berkontribusi fungsi enabler ya, keuangan, support gitu ya, dan juga orang subsurface itu punya kompetensi yang cukup. Yang kedua, deployment-nya juga cukup gitu ya. Resources yang dibutuhkan oleh orang-orang yang sudah kompeten dan deployment lengkap tadi itu juga harus kita berikan support nih. Nah, yang ketiga, prosedurnya harus disiapkan sehingga apa yang harus kita lakukan di lapangan itu harus sesuai dengan prosedur. Pekerjaan-pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu dengan aman dan juga cost-nya itu bisa optimal. Nah, yang terakhir dan keempat, performa kita monitor dalam perjalanannya ketika pekerjaan-pekerjaan itu dilakukan. Insya Allah 4 komponen ini bisa kita pastikan tersedia dan berjalan dengan baik, pencapaian-pencapaian bisa kita raih. Iya, harapan cukup banyak begitu ya, bagaimana sustainability itu bisa kita dapatkan. Ada 3 aspek ya yang kita note dan kita prioritaskan. Yang pertama, aspek environment. Kita cari cara sebaik-baiknya, kita cari juga teknologi, kita cari orang yang tepat dan lain sebagainya, sehingga itu bisa dilakukan. Yang kedua, aspek sosial. Yang terakhir, governance, sehingga bisa sustain. Kita biasanya nyebut
ESG gitu ya. Dengan pemenuhan 3 aspek ini mudah-mudahan kita bisa sustain ke depan. Apalagi kalau di Indonesia Timur termasuk salah satu yang agresivitas untuk eksplorasinya cukup banyak.